Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Nurul Bahia dari Prodi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran 2019 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Kali ini aku akan menjelaskan tentang dasar-dasar komunikasi kantor. Sebelumnya aku mau tanya nih, apakah ada yang tahu komunikasi kantor itu seperti apa? Komunikasi itu terjadi adanya hubungan antar manusia yang memang perlu dan terus dilakukan serta dibina. Hal ini dilakukan karena pada dasarnya manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan pihak lain, sehingga manusia harus mampu berkomunikasi yang baik. Namun, berkomunikasi untuk perkantoran itu tidak mudah, diperlukan keterampilan dan pengetahuan yang memadai. Nah, untuk itu, mari kita pahami bersama materi yang akan disampaikan. Secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu communico yang berarti membagi apa yang dimaksud, yakni membagi gagasan, ide atau pikiran antara seseorang dari orang lain. Nah, komunikasi merupakan keterampilan seseorang yang sangat penting dalam kehidupannya, sebab sebagai makhluk sosial, komunikasi menjadi alat untuk dapat berhubungan dengan orang lain di lingkungannya, baik komunikasi verbal maupun non-verbal. Nah, sehingga komunikasi kantor merupakan proses penyampaian informasi, instruksi, atau perintah mengenai pekerjaan atau tugas. Nah, kemudian fungsi komunikasi. Yang pertama ada kendali, yakni bertindak sebagai pengendalian perilaku anggota dengan beberapa cara. Yang kedua, motivasi, yakni membantu perkembangan motivasi karyawan agar tidak bekerja di bawah standar. Yang ketiga, ungkapan emosional, yakni mekanisme fundamental dengan menunjukkan rasa kekecewaan dan kepuasan. Nah, yang terakhir itu informasi, yakni memberikan informasi untuk mengambil keputusan. Kemudian ada komponen komunikasi. Yang pertama, komunikator, yaitu sebagai sumber pengirim berita. Yang kedua, enkode, yakni proses pengantar pesan. Nah, yang ketiga ada pesan atau berita atau ide yang akan disampaikan. Yang keempat ada dekode, ialah proses penerimaan pesan. Yang kelima yakni komunikan, yaitu orang yang menerima berita yang ditafsirkan melalui pendengaran maupun penglihatan. Dan yang terakhir itu tanggapan atau feedback, yakni respon dari. Nah, klasifikasi proses komunikasi terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada proses komunikasi primer, yaitu suatu proses penyampaian pikiran oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan suatu simbol sebagai media atau saluran. Yang kedua, proses komunikasi sekunder, yaitu proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Kemudian ada proses komunikasi linear, yaitu proses komunikasi yang biasanya terjadi dalam komunikasi tatap muka atau face to face, tetapi ada kalanya juga komunikasi bermedia. Nah, yang terakhir, proses komunikasi sekuler, yaitu proses komunikasi berjalan terus dengan adanya umpan balik antara komunikator dan komunikan. Komunikasi dibentuk menjadi 3 bagian. Yang pertama, komunikasi vertikal, yakni komunikasi dari pimpinan kepada bawahan dan dari bawahan kepada pimpinan secara timbal balik. Kemudian, komunikasi horizontal, yaitu komunikasi antara anggota staf, karyawan, sesama karyawan, dan sebagainya. Nah, yang terakhir ada komunikasi diagonal, yaitu komunikasi antara karyawan pada tingkat kedudukan yang berbeda. Setelah mengetahui komponen dan klasifikasi dari media komunikasi, terdapat fungsi dari media komunikasi. Yang pertama, alat untuk menyampaikan informasi. Yang kedua, alat untuk menerjemahkan. Yang ketiga, alat untuk mempercepat dan mempersingkat penyampaian komunikasi. Dan yang terakhir, alat untuk menghibur atau to entertain dan mendidik atau to education. Kemudian ada pengelompokan media komunikasi,
Yang pertama, komunikasi audio, yakni suatu bentuk media komunikasi yang penerimaan informasinya hanya dapat tersampaikan melalui indera pendengaran, contohnya radio. Kemudian ada komunikasi visual, yakni suatu bentuk media komunikasi yang penerimaan pesan informasinya hanya dapat tersampaikan melalui indera penglihatan, contohnya foto. Dan yang terakhir, komunikasi audiovisual, yakni suatu bentuk media komunikasi yang dapat dilihat sekaligus didengar. Jadi, untuk mengakses pesan informasi yang disampaikan memakai indera penglihatan dan juga indera pendengaran, contohnya televisi dan video. Berbagai penyebab timbulnya masalah-masalah komunikasi menunjukkan bahwa untuk mencapai komunikasi efektif itu tidaklah mudah. Oleh karena itu, harus memiliki kesadaran akan kebutuhan komunikasi yang efektif. Kemudian, dapat dengan membuat langkah-langkah untuk meningkatkan efektivitas komunikasi, yakni menyadari akan pentingnya komunikasi. Yang kedua, komitmen pada komunikasi dua arah. Yang ketiga, adanya penekanan pada komunikasi tatap muka. Yang keempat, tanggung jawab bersama atas informasi yang disampaikan. Yang terakhir, ada perlakuan komunikasi sebagai suatu proses yang berkelanjutan. Nah, sekarang udah pada tahu kan materi dasar-dasar perkantoran itu apa saja? Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya, teman-teman.